Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada al-hadis ats-tsani was-salasun. Hadis yang ke-32. Hadisnya singkat, demikian pula dengan syarah atau penjelasannya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Di sini ada beberapa faedah pelajaran berharga yang bisa dipetik dari hadis tadi. Yang pertama, tahdhibus syari' li jarihatil lisan. Ada penjelasan dalam syariat Islam atau syariat Islam mengatur memanage lisan, atau istilah kalau kita manajemen lisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan al-lisan. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hada halalun wa hada haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Jangan engkau mengatakan
dengan lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Ini halal, ini haram, untuk kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir, setelah keimanan kalian. Jangan memperolok agama Allah. Jangan agama Allah dijadikan sendaguro. Demikian pula wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang-orang yang mencela dan yang mengumpat. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-lumazah itu mencela dengan al-lisan. Allah mengancam wailul likulli humazatin lumazah wala yaqta ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menghibah, menggunjing, ngerasani sebagian yang lainnya. Ini Allah mengingatkan kita tentang bahaya al-lisan. Demikian pula Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita peringatan tentang bahaya lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaklah dia diam. Mu'ad bin Jabal pernah bertanya, "Ya Rasulullah, amu'akhaduna bima natakallamu bihi?" Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Rasul mengatakan, "Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia itu ditelungkupkan dalam api neraka kecuali karena sebab lisan mereka. Banyak sekali nas-nas syariat yang memperingatkan kita bahaya al-lisan. Di antaranya hadis ini. Jangan asal-asalan menvonis saudara kita yang muslim dengan kata-kata kafir. Nanti akan kita sampaikan kaidah-kaidah pengkafiran menurut ahlu sunnah wal jamaah ulama as-salaf. Namun intinya hati-hati dengan al-lisan. Apalagi tadi berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Allah berfirman tentang dosa-dosa sesuai dengan urutannya dalam surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang pertama al-fawahish, kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian wal baghiyah, melampaui batas. Yang ketiga berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah terutama dalam ibadah yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Dan yang paling tinggi lagi tingkat dosa dan maksiat untuk kalian berkata tentang Allah tanpa al-ilm. Ini urut-urutan dosa dalam ayat tersebut. Yang paling rendah berbuat kekejian, kemaksiatan. Yang kedua kedzaliman, melampaui batas. Yang ketiga berbuat syirik kepada Allah. Dan yang paling puncak kata para ulama berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. Berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Kenapa dikatakan ini yang paling tinggi? Karena sumber semua dosa itu diantaranya berkata tanpa ilmu tentang Allah, tentang agama Allah. Allah ketika menceritakan tentang ucapan orang-orang kafir dalam Al-Quran, Allah dikatakan punya anak, Allah punya bapak. Ini ucapan tentang Allah tanpa apa? Ilmu. Sumber kekafiran karena apa? Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu, atau tentang Allah tanpa al-ilmu. Orang Yahudi mengatakan nahnu agniya, namun Allah fakir, ya.
Qad sami'allahu qaula alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Ini berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa apa? Al-ilmu. Sumber kesyirikan, kekufuran karena apa? Berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa al-ilmu. Sekali lagi, hati-hati dengan al-lisan. Kemudian yang kedua, wa fihi ta'zimu janibil ukhuwah al-islamiyah. Hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjalin, menguatkan al-ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Jangan asal vonis apa? Kafir. Ya. Artinya di sini persatuan di atas sunnah Rasulullah SAW. Wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dan jangan kalian apa? Berpecah belah. Ini adalah suatu kelaziman. Kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, pasti akan terjadi persatuan. Di antaranya mengamalkan hadis ini. Jangan asal apa? Menuduh ya, tanpa bukti yang nyata. Itu akan bisa apa? Memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tahasadu. Rasul mengatakan jangan kalian saling hasad. Ya. Ini untuk apa? Menjalin ukhuwah al-islamiyah. Ya. Jangan gembar-gembor ukhuwah islamiyah, namun hati penuh dengan hasad, iri dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, kalau kita mau persatuan, persaudaraan yang hakiki, harus mengamalkan qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan persaudaraan ukhuwah islamiyah itu bukan berarti kita tutup mata dari kesalahan. Ya. Banyak orang yang keliru, gagal paham. Dikira kalau kita ingin untuk menjalin, menguatkan, mengokohkan ukhuwah islamiyah, kita harus diam dari kemungkaran, diam dari kesyirikan ataupun kebid'ahan. Tidak. Secara akal sehat logika saja, kalau antum sayang, cinta kepada saudara kandung antum, kakak antum, adik antum, apakah kalau mereka berbuat salah antum biarkan? Mereka mencuri, mereka merampok, nah untuk antum biarkan? Itu dalam bentuk rasa cinta kepada saudara, memperkuat persaudaraan antum dia? Tidak. Namanya cinta kepada saudara itu apa? Mengingatkan kalau mereka salah, bukan malah istilahnya menjerumuskan mereka kepada kesalahan dengan kita diam ataupun ridho dengan kesalahan mereka. Demikian pula Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang ukhuwah islamiyah tadi, wala tafarraqu, Allah sebutkan setelah itu ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok dari umat Islam yang menyuruh kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini istilahnya metode Al-Quran dalam menjalin, menguatkan ukhuwah islamiyah. Harus ada apa? Tadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Kemudian harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Menyebutkan ini kekeliruan, ini kesalahan, ini penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan menyalahkan sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Namun apa? Ini salah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan itu akan terjalin ukhuwah islamiyah yang sebenarnya. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, sebagaimana yang Allah gambarkan tadi, wal quru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah atas kalian.
Ketika kalian dahulunya bermusuh-musuhan, berperang satu dengan yang lainnya, lalu Allah apa? Satukan hati kalian. Yang bisa menyatukan hati kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di antara perintah Allah tadi berpegang teguh dengan agama Allah yang diturunkan kepada Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Ini akan apa? Terjadi ukhuwah al-Islamiyah. Kemudian Allah gambarkan tadi bagaimana persatuan di antara para sahabat yang dulunya mereka saling berperang. Tapi kalau kita lihat sejarah mereka, ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Rasul yang mempraktekkan, bahkan dikala jihad. Ya. Kalau kita lihat kisah Zatu Anwat ketika Rasul perang Hunain, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Rasul untuk dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Orang musyrikin punya dzatu anwat, pohon yang dikeramatkan untuk mereka menggantung senjata mereka, kalau istilah kita agar sakti mondroguno. Ya. Para sahabat minta seperti itu karena mereka baru masuk Islam, belum paham tentang syirik dan tauhid yang sebenarnya. Rasul marah. Ini ketika perang, tetap nahi mungkar. Kata Rasul, Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Rasul, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ini adalah kelakuan orang-orang Bani Israel yang pernah mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin punya sesembahan. Artinya sekali lagi, jangan gagal paham. Kalau kita melakukan nahi mungkar, mencegah orang dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dikira kita memecah belah umat. Justru kita mau apa? Meluruskan pemahaman umat agar mereka apa? Satu barisan di atas qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dan dengan betul-betul apa? Di atas kebenaran. Jangan sampai persatuan seperti orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, padahal hati mereka apa? Berpecah belah. Persatuan yang hakiki, persatuan hati, dan itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan tadi iktisam, berpegang teguh dengan agama Allah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya sekali lagi dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kemudian yang ketiga, di antara faedah di sini khuturatul qaul bila ilmin. Bahayanya berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini yang kita isyaratkan tadi. Bahwasanya dosa yang paling besar menurut Allah tadi berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Bahkan Allah juga berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berkata tanpa ilmu tentang agama Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, tanpa dalil. Kalau istilah kita asbun, ya, asal bunyi saja tanpa dilihat lagi ucapannya itu apakah berdasarkan firman Allah, sabda Rasul, atau berdasarkan hawa nafsunya, atau akal-akalnya semata. Allah mengatakan tadi ini adalah dosa yang paling besar. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan ini salah satu jebakannya syaitan, khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu ya'murukum bisu, ya'murukum bisu, menyeru kalian kepada kejelekan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan untuk engkau berkata tentang agama Allah tanpa al-ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan bab al-ilmu qoblal qauli wal amal. Bab ilmu itu harus sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal.
Makanya Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW banyak mengingatkan kita tentang al-ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu wajib bagi setiap muslim. Agar apa? Kita tidak asbun. Ya, agar kita senantiasa mengiringi ucapan perbuatan kita dengan al-ilmu. Dan kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabah. Namanya ilmu yaitu qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dan ucapan para as-sahabah. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Namanya ilmu itu kalau ada dalilnya haddatsana, artinya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini sangat berbahaya al-qaul bila ilmin. Sampai-sampai Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contoh yang konkret, kelompok teroris. Mereka meneriakkan jihad-jihad tapi tanpa ilmu, asal-asalan, modal semangat saja. Maka apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, khuturatul qadah fi aqaidin nas bila ilmin. Bahaya menuduh akidah manusia tanpa ilmu. Ini masih kembali kepada yang pertama dan ketiga tadi. Jangan sampai menuduh tanpa hak, apalagi mengkafirkan tanpa hak. Ini akan kembali dosanya kepada yang menuduh. Ya. Hati-hati dengan tuduhan. Rasul mengatakan alat mudda'i al-bayyinah. Orang yang menuduh harus mendatangkan apa? Keterangan, bukti yang nyata. Jangan asal apa? Menuduh. Ya. Ini sesat, enggak sesat. Ini benar, ini salah tanpa bukti yang nyata. Ini adalah apa? Kadzib, dusta. Sedangkan Rasul mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhkanlah diri kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan ke dalam api neraka. Ini sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzab, apabila berkata dia berdusta, menuduh dengan tuduhan yang dusta. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, ummahatul mukminin atau min ummahatil mukminin, dituduh apa? Berselingkuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kebiasaan orang munafikin, menuduh tanpa apa? Tanpa hak, tanpa bukti yang nyata. Nah, kemudian yang kelima, wa fi anal jaza min jinsil amal. Ini kaidah secara umum, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya. Hati-hati kalau apa? Berbicara yang batil, yang salah, yang keliru, ada hukumannya. Sama juga dengan kita menulis sekarang ini, apalagi di medsos ya. Hati-hati, dikira itu sesuatu yang gratisan. Tak ada yang gratisan, ada hisab pada hari kiamat. Ya. Semua akan ada apa? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita di sini, kita berbicara di sini ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak semudah yang dibayangkan. Ya. Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu assalamu alaihi. Maka sekali lagi hati-hati. Sebagaimana tadi orang menuduh tanpa hak, sebagaimana kisah Aisyah tadi, Rasul dituduh apa? Keluarganya, naudzubillah min dzalik, berbuat kekejian. Maka Allah turunkan ayat, ya.
bahwasanya orang-orang yang membuat kedustaan, provokasi, itu akan ada apa? Azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, anal jaza min jinsi al amal. Semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang berbuat zalim misalnya, mungkin ketika di dunia sukses mendolimi orang karena dia punya apa? Kekuatan. Tapi ingat, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang apa? Terzalim. Rasul mengatakan ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman karena kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak. Hati-hati dengan kedzaliman, hati-hati jangan asbun dalam urusan agama. Semua ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anal jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian wa fihi kamalu adillahi azza wa jalla. Di dalam hadis ini ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu menuduh sembarangan, pasti akan ada apa? Dosa yang balik kepada yang menuduh tadi. Ini keadilan Allah, sama dengan pembahasan tadi. Kalau orang itu mendolimi saudaranya, maka akan ada apa? Balasan di hari kiamat. Kalau mungkin di dunia tidak dibalas oleh Allah Ta'ala, akan ada pengadilan apa? Akhirat. Atadruna mal muflis, kata Rasul, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflis malla dirhama wala dina. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut pada hari kiamat yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, bukan itu. Al-muflis yang dimaksud oleh Rasul alladzi ya'ti bil hasanat ka amsalil jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung, banyak amal ibadahnya. Namun kata Rasul, syatama hada wa qadhafa hada. Dia mencaci maki, memperolok saudaranya, menuduh saudaranya tanpa hak, mengambil hartanya tanpa hak, demikian pula bahkan menumpahkan darah saudaranya tanpa hak. Maka kebaikan orang tersebut diberikan kepada yang didolimi, dan kejelekan yang didolimi akan diberikan kepada yang mendolimi. Dia pun masuk ke dalam api neraka. Hati-hati sekali lagi, semua akan ada perhitungan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil. Hati-hati yang berbuat kedoliman, siap-siap kalau nggak bertobat mendapatkan siksa azab dari Allah fid dunya wal akhirah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir di sini, wa fihi annal inayata bi fahmi manhaji ahlisunnah wal jamaah fil mu'taqad bi khassah najatun lil abdi ba'da taufiqillah taala. Kalau kita berpegang teguh dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah khususnya, maka itu adalah bentuk keselamatan di dunia wal akhirah dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala minal wuqu' fil muhlikat al qauliyah wal fi'liyah. Kalau kita berpegang teguh dengan akidah salaf ahli sunnah wal jamaah, maka insya Allah akan selamat dari ucapan-ucapan yang sesat menyesatkan. Karena tidaklah akidah mereka kecuali dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan itu maksum dari kesalahan. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf banyak menulis kitab-kitab tentang akidah. Itu yang wajib untuk kita pelajari. Imam Ahmad punya kitab Ushul Sunnah. Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Demikian pula murid-muridnya Imam Syafi'i punya kitab misalnya Syarh Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Bukhari, punya kitab namanya Ushul Sunnah. Imam Al-Barbahari kitab Syarh Sunnah. Banyak kitab-kitab masalah akidah salaf. Ini yang wajib untuk kita pelajari. Dan apa yang mereka cantumkan tidaklah
kecuali dari apa? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentang pembahasan at-takfir, ini yang kita janjikan tadi, ya. Sepakat, yang pertama ingin kita sampaikan masalah takfir. Sepakat ulama dari berbagai mazhab, ya, ada istilahnya pembatal keislaman. Ya, kalau kita buka kitab akidah, fikih 4 mazhab, ada pembahasan ar-riddah, kemurtatan, orang yang murtad, apa saja pembatal keislaman. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita bagikan buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, di situ kita cantumkan juga pembatal-pembatal apa? At-tauhid, ya. Sebagaimana wudhu bisa batal, demikian pula keislaman seseorang itu bisa batal. Sepakat ulama, ya. Makanya Rasul mengatakan man baddala dinau fakturu, barang siapa yang murtad maka apa? Wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk apa? Membunuhnya, memberikan hukuman mati kepadanya, pemerintah, bukan perorangan. Ini yang pertama. Ada orang yang dulunya muslim namun apa? Murtad dari Islam. Itu sepakat ulama. Kemudian yang kedua, ada kaidah-kaidah penting dalam masalah at-takfir, ya. Ahlus sunnah pertengahan dalam segala hal, tidak gegabah kafir mengkafirkan sebagaimana kelompok teroris, namun tidak pula mengatakan apapun yang diperbuat oleh orang muslim itu semuanya tidak ada masalah, tidak mengurangi keimanan, tidak membatalkan keislaman. Ini tidak benar juga. Ahlus sunnah mengatakan ada pembatal keislaman. Orang muslim itu bisa murtad dari Islam, entah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, atau dengan keyakinannya. Kata para ulama, orang kafir bisa masuk Islam dengan sesuatu yang sangat singkat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia bisa keluar dari Islam lebih singkat dari itu. Seperti tadi Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaziun." Katakanlah apa dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian memperoleh. La ta'tadiru, jangan kalian apa? Minta maaf. Qad kafartum, kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Naudzubillah min dzalik. Misalnya mencaci maki Rasul. Ya. Ini sekali lagi suatu apa? Bentuk kemurtatan dari al-Islam. Bisa orang itu kafir. Maka dari sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah-kaidah at-takfir kata para ulama, ya. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah kekafiran, mengatakan kekafiran itu sebagaimana keimanan, bisa dari ucapan, bisa dari keyakinan, bisa dari apa? Perbuatan. Contoh keyakinan mengatakan ada sesembahan selain Allah, kafir kalau orang meyakini seperti itu. Atau sebagaimana yang kita tulis dalam pembatal keislaman, keyakinan bahwasanya semua agama sama, kufur besar, ya. Atau meyakini bahwasanya ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad karena sudah tingkat ma'rifat, karena sudah apa? Sabu hitam, ya. Tidak ada lagi kewajiban sholat, puasa, zakat, keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Atau membenci syariat Islam. Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihum ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah ajarkan, maka apa? Gugur semua amal ibadah mereka. Ini kufur dari apa? Keyakinan. Kufur dari lisan, seperti tadi menghina Rasul. Naudzubillah min dzalik. Ya. Menghina syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina misalnya sholat dan seterusnya, atau menghina jilbab misalnya, naudzubillah min dzalik, bisa apa? Keluar dari Islam. Ini kaidah secara umum. Ada perbuatan atau ada keyakinan, ada ucapan yang apa? Membatalkan keislaman seseorang. Adapun perbuatan seperti berdoa kepada wali yang telah mati, atau minta-minta kepada kuburan keramat misalnya, Allah mengatakan, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi
fa innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang yang berdoa kepada selain Allah tadi, Allah vonis apa? Kafirun. Orang kafir tidak apa? Berbahagia. Allah vonis di akhir ayat tadi, orang yang berdoa kepada selain Allah itu apa? Innahu la yuflihul kafirun. Ini contoh-contoh apa? Keyakinan, perbuatan, dan keyakinan yang apa? Kufur. Dan itu pun sekali lagi harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak bisa kita apa mengatakan ini perbuatan ucapan kufur kecuali dengan dalil. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yathbutu la biqauli fulani. Mengatakan ini kufur besar atau tidak, ini hak Allah dan Rasul dengan nas, dengan dalil, bukan dengan pendapat-pendapat fulan dan fulan. Ya. Sekali lagi semua berdasarkan apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu perbedaan antara ahlu sunnah ulama salaf dengan kelompok teroris atau kalau dulu namanya khawarij. Kalau kelompok teroris, dosa yang tidak sampai kepada kekafiran, mereka vonis kafir keluar dari Islam. Dulu mereka punya keyakinan dosa besar pelakunya kafir keluar dari Islam. Maksiat, zina, minum khamar, kata mereka mengeluarkan pelakunya dari Islam. Padahal kalau ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam. Pelakunya masih muslim namun kurang imannya. Kalau kita bahas panjang, cuma intinya seperti itu. Makanya dalam kitab-kitab akidah disampaikan pembahasan ini. Contoh dalam kitab Akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nukafiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin malam yastahillahu. Kami ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya sebab dosa yang mereka lakukan sampai mereka menghalalkannya. Orang itu mencuri, tapi dia merasa salah, tidak kafir. Kecuali kalau mengatakan mencuri halal, ya, baru bisa apa dikatakan apa? Kafir. Karena apa? Keyakinannya menghalalkan yang haram. Minum khamr, tapi hatinya mengatakan dia salah, maka apa? Dia pelaku dosa besar, tidak kafir. Sampai dia mengatakan halal minum khamr, baru dia apa? Kafir. Paham ya? Ini kalau kelompok khawarij mengatakan tidak, pelaku dosa besar kafir murtad. Ya. Demikian pula ada salah satu pembahasan yang merupakan ciri khas kelompok khawarij yang membedakannya dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kelompok khawarij mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak. Ya. Mereka pakai ayat seperti yang sudah sering kita sampaikan, Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Padahal kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasul, kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi ini bedanya. Tidak gegabah Ahlus Sunnah dalam menvonis ini perbuatan kufur besar atau tidak. Paham? Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Boleh lanjut? Ya, mohon maaf. Ini karena penting pembahasan ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwasanya setelah beliau menjelaskan iman itu harus dengan qaul wal lisan, dengan amal perbuatan. Kemudian beliau mengatakan wa ma'adzalik hum la yukaffiruna ahlal kiblati bimutlaqi al-maksiyati wal kabirah atau wal kabair. Mereka ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar ataupun maksiat secara mutlak. Ya. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam akidah beliau.
Beliau mengatakan la ukafir ahlal kiblati bidzambin. Aku, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, tidak mengkafirkan orang muslim karena sebab apa? Perbuatan dosanya. Ini kaidah secara umum. Perbuatan ini maksiat atau kufur besar, ini sekali lagi harus berdasarkan dalil ulama, tidak gegabah dalam masalah memvonis ini ucapan dan perbuatan keyakinan kufur kecuali dengan dalil. Ini kaidah yang pertama. Kalau kita sudah bisa membedakan ini, ya, maka harus kita pahami kalau perbuatan itu hanya maksiat, nggak sampai kufur besar, selesai masalah, nggak usah dibahas orangnya kafir atau apa, tidak. Paham ya? Jadi ulama misalnya ketika mengatakan, contoh ijma ulama dalam kitab akidah mengatakan man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Sepakat. Bahkan ini juga diucapkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai, beliau bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih. Beliau menukil 550 ulama dari kalangan salafus saleh selain para sahabat. 550 beliau kumpulkan nama-nama mereka yang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Sepakat. Bahkan kata beliau kalau aku mau mencantumkan semuanya bisa ribuan. Ini ucapan yang kufur besar. Paham ya? Tapi ahlu sunnah punya kaidah yang berikutnya, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam keyakinan ucapan perbuatan yang kufur langsung bisa divonis kafir secara individu. Bedakan antara mengkafirkan perbuatannya dengan pelakunya. Paham? Contoh tadi, sepakat ulama ahli sunnah dalam kitab akidah mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan ini juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi pelakunya, individunya tidak bisa langsung divonis apa? Kafir sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengalami penyiksaan, kalau istilah kita kriminalisasi ulama. Beliau dipenjara 3 generasi kekhalifahan. Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wasik. Bahkan beliau pernah dipukul sampai pingsan karena tidak mau mengakui Al-Quran makhluk. Beliau tetap bersikeras mengatakan Al-Quran kalamullah. Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik tidak dikafirkan oleh Ma'mun. Padahal apa? Ucapan mereka kufur besar. Paham? Ini kaidah ulama, tidak gegabah mengkafirkan secara apa? Person. Beda dengan kelompok teroris. Kelompok teroris mengatakan kalau perbuatannya kufur sudah langsung dikafirkan apa? Pelakunya. Ini sumber terorisme. Salah memahami masalah apa? Kafir mengkafirkan. Paham? Ya. Ahlus sunnah tidak. Meskipun perbuatannya divonis kufur besar, syirik besar, pelakunya belum tentu kafir murtad. Bisa jadi karena jahil, nggak sampai hujah kepadanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berdebat dengan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas arsy, yang mengatakan Al-Quran makhluk, yang mengatakan iman hanya ma'rifah saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lau qultu ma qultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur besar. Walakinnakum indila takfur, namun kalian menurutku tidak kafir. Kenapa? Li'annakum juhal, karena kalian masih jahil. Dan itu pula yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan wa idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum wa kaifa nukafir ma lam yuhajir ilaina. Kata beliau, apabila kita tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas sujud di kuburannya Ahmad Badawi karena ketidakadanya orang yang mengingatkannya, tidak tegak hujah atasnya, bagaimana kita mau mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami?
Ini sekali lagi ucapan para ulama ahli sunnah. Tidak gegabah dalam masalah apa? Kafir mengkafirkan individu orang apa? Muslim. Karena Rasul mengatakan tadi, man qala li akhiya kafir faqad babiha ahadum. Kenapa demikian? Karena masalah kafir mengkafirkan perorangan ada syurut, ada apa? Syarat-syaratnya. Di antaranya harus sampai kepadanya apa? Al ilmu. Yang kedua, dia berbuat itu karena kesengajaannya, bukan ketergelinciran. Contoh, dalam hadis yang masyhur ada seorang yang istilahnya tersesat atau bukan tersesat, yang kehilangan unta dan perbekalannya di gurun pasir. Sampai dia sudah putus asa. Ya sudahlah, mau mati sudah. Di gurun pasir nggak ada apa-apa, nggak ada warteg, nggak ada makanan minuman. Sudah pasrah dia. Tiba-tiba datang untanya dengan perbekalannya. Karena gembiranya atau sangat gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, Rabbmu. Ini ucapan apa? Kufur. Mengatakan Allah sebagai apa? Hambanya. Tapi apa kata Rasul? Akhta ali syiddatil farah. Dia keperucut, tergelincir lisannya karena sangat apa? Gembiranya, enggak dikafirkan oleh Rasul. Paham ya? Kemudian yang ketiga, orang itu bisa kafir secara personnya kalau dia mengucapkan atau berbuat perbuatan kufur besar itu karena apa? Sukarela, pilihannya sendiri, bukan karena keterpaksaan. Adapun orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kufur, berbuat kufur, tidak kafir, sebagaimana dalam kisah Ammar bin Yasir yang dengannya Allah turunkan ayat man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Intinya sekali lagi, tetap ada namanya orang yang keluar dari Islam karena ucapannya, perbuatannya, dan itu semuanya dengan apa? Harus kita dasi dengan al-ilmu. Kemudian yang lebih penting lagi kata para ulama, siapa yang berhak mengkafirkan individu? Perbuatannya jelas kufur besar, orangnya sudah tadi terpenuhi syarat-syaratnya, dia sudah tegak hujah badannya, sudah dinasehati, sudah disampaikan bukti-bukti dan dalil, kemudian dia mengucapkan, mengatakan atau melakukan perbuatan kufur besar itu karena kerelaannya sendiri, tidak ada paksaan dan seterusnya. Tapi yang lebih penting lagi, siapa yang berhak mengkafirkan person? Kata para ulama, ya para ulama, terutama al-qudat, hakim-hakim di pengadilan apa? Syariat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Intinya sekali lagi, al-ilmu, al-ilmu. Jangan asal ngomong dalam urusan agama ataupun menvonis ini salah, ini benar, ini sesat, ini tidak sesat, kecuali dengan apa? Dalil, bukti, al-ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah, agama Rasul SAW, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sampai hari ketika kita meninggal dunia, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasul, para sahabat di surga kelak. Buka soal jawab atau cukup? Nah, cukup ya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya, atas perhatiannya. Aqul qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.